Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi an'amna bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Shalli wa sallim wa barik Muhammad amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa menyempatkan waktu untuk ngaji bersama sebagaimana biasanya Sabtu subuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan sampaikan paparan kajian akademis khilafah. Khilafah yang saat ini sedang rame-ramenya, ya, semakin rame. Akan saya kupas sedikit untuk memberikan pencerahan kepada seluruh jamaah yang pagi ini sudah hadir di Serambi Aula Masjid Istiqomah Ungaran. Juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir lewat online, ya, yang paling jauh Prof. Eko, ya, dan Pak Amari di Bogor, di Jakarta, di Banten telah bergabung pagi ini. Semoga tidak ada gangguan wifi lagi seperti pekan lalu, ya. Hari ini bisa tuntas. Khusus untuk yang jamaah online itu oleh panitia dikirimkan 2 link. Jika link pertama 40-50 menit mati, nanti diganti dengan link yang kedua, langsung diklik. Jamaah rahimahullah, pesan yang pertama hari ini adalah mari sama-sama kita pertahankan iman kita, takwa kita, ya. Dunia ini sudah begitu tua, ya. Jadi ada hadis sahih yang nanti akan sampaikan kepada jamaah offline dan online bahwa umat Islam ini menurut Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin bakal salah ucapannya karena fa'alhamaha fusyuraha wa taqwaha adalah seluruh lisan Nabi, sikap perbuatan Nabi dijaga sehingga pasti benarnya, tidak ada yang salah, bahwa umur umat Islam ini di dunia itu hanya sampai 1500 tahun Hijriah. Saya ulang-ulang nih, ya. Nanti saya kupasan hadisnya. Baik, kita mulai pada pagi hari ini. Yang pertama kita memahami dulu, ya. Sering tiap saat kita baca, bahkan di majalahnya media umat, Indonesia masih terjajah. Ini dilihat se-Indonesia ini Pak Kiai itu gimana? Nah, ini baca mah, ya, yang online ini media khusus umat Islam, ya, judulnya Indonesia masih terjajah. Urusan syariah yang tidak ditinggalkan oleh umatnya, kalau kita mengaku umatnya Muhammad SAW, ya, tidak boleh ditinggalkan. Imamah khilafah itu adalah warisan Nabi Muhammad. Ketika Nabi itu wafat, maka yang diwariskan kepada para sahabat adalah imamah khilafah, ya, bukan yang lain. Itu diruntut, masih ada semuanya, ayat hadisnya dan semuanya. Apa itu khilafah? Nama, ya, yaitu seorang pemimpin yang Islamnya kafah. Seorang pemimpin yang Islamnya kafah. Karena kalau pemimpin itu kafah Islamnya akan membawa kemanfaatan, menjauhkan dari seluruh kemudaratan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, membawa misi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh kaum muslimat dan seluruh rakyat, ya, menjauhkan dari mudarat, manfaatnya jelas, dan juga menjauhkan dari hal yang tidak makmur dan tidak sejahtera, ya.
adil, makmur, sejahtera. Itu harapan bagaimana kita punya falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Namun semua jauh dari itu semuanya. Kenapa ini bisa begitu? Ya. Ya. Jadi pemimpin yang kafah, yang Islam itu punya satu rasa, perasaan, nilai yang sama dengan seluruh rakyat yang dipimpin. Ya. Bukan adigung, ada apa? Adiguna, ya. Bukan menekan, bukan menakut-nakuti, dan juga yang paling utama lagi, pemimpin tidak menipu, tidak membohongi. Itu penting sekali, ya. Bahaya sekali itu. Misalnya negara itu makmur, ya, kemudian bisa punya devisa yang tinggi. Ini kalau orang-orang kecil, Pak, paham? Nggak paham itu, nggak paham. Yang tahu istilah devisa siapa? Ya mungkin hanya Pak Rizun, Pak Nur. Devisa. Yang tahu tentang ekspor-impor siapa? Paling orang-orang tertentu. Tapi orang kecil itu kalau sudah dikasih kartu pelajar, kartu sehat, santunan ini, diem. Ini loh. Nggak salah itu. Salahnya di mana? Salahnya membohongi. Membohongi. Karena apa? Sampai hari ini misalnya satu negara itu nilai perdagangan, neraca perdagangan dunia, neraca bayaran ekonomi dunia ini masih negatif. Artinya negatif berarti ekspornya jauh lebih kecil dibanding impornya, yang besar impornya. Ini satu tanda bahwa negara itu kalau ekspornya kecil, negara itu sebenarnya di bawah ambang kebangkrutan, kehancuran. Yang banyak adalah hutangnya. Karena hutang, karena devisa cadangan luar negerinya kita minim, nggak ada, ya. Ini ya, jadi khilafah seperti itu. Ya. Kemudian Al-Quran way of life, semua setuju yakin, yang online, yang offline, semua setuju bahwa Al-Quran atau offline, ya, way of life kita semuanya. Tidak bisa kita mengingkari Quran dan hadis, ijma, qiyas, ijtihad. Tidak bisa. Semua itu harus kita akui sebagai satu dasar-dasar kita hidup di dunia kalau mau selamat dan bisa minum telaga hausanya Muhammad SAW. Ya, betul ya. Ini ibu ya. Ini ya. Nah, gimana? Tatanan negara itu sebetulnya kalau khilafah, kalau Quran way of life itu datang dari Allah, ya. Semua sistematika itu dari Allah untuk kita semuanya gitu, ya. Meskipun ada monarki, ada kerajaan, ada republik, ada demokrasi, ada macam-macam, tapi kalau dasarnya adalah Quran dan hadis, ijtihad, ijma' dan ulama, ijtihad dan qiyas, maka tidak akan sesat. Negara itu akan badatun thayyibur khafur, seperti Pak Kiai Tukiman bahkan lalu mengatakan, ya, walau ahna al-qura amanu wattaqula fatana al barakati minas sama'i wal ard. Barokah langit dan bumi akan diturunkan Allah kepada suatu umat, satu negara, daerah yang beriman pada Allah, pada Tuhan yang Esa. Itu punya cuma itu saja, ya. Dan sebenarnya kita beriman, ya. Ini yang perlu kita pahamkan. Ya. Sistem pemerintahan Islam Allah lah yang merancang. Jadi negara itu sudah ada rancangan Allah. Nah, yang merancang itu Allah, ya. Jadi tidak bisa merancang yang seenaknya. Artinya Allah merancang berarti kembali kepada taraktu fikum amrani lan tamaksakum bila. Jadi kita berpegang teguh pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, itu yang perlu kita pegang, ya. Nggak akan salah itu. Kalau satu umat sudah meninggalkan Quran dan hadis, ya, tidak pernah ijtihad, meninggalkan ijma' dan juga qiyas, maka pelan-pelan negara itu akan kehilangan arah, kehilangan jati dirinya. Nah itu ya, ibu ya, ini rada abot banyak ini. Tapi Pak Kiai Slamet datang, kok nganggo celana panjang, biasanya Pak Yai sarungan mriku niki berat hari ini gitu. Khilafah.
Jadi niatnya kuliah hari ini. Berat. Ya. Ya gitu ya. Jadi Allah yang merancang. Artinya merancang itu gimana? Oh mau membuat keputusan ini, coba buka Quran, buka hadis dulu. Membuat keputusan amandemen apa-apa, lihat Quran dan hadis dulu. Pancasila undang-undang apa dilihat, oh dilihat dulu dari Quran dan hadisnya. Karena yang lalu saya sampaikan bahwa Piagam Madinah itu dasar utama sama dengan Pancasila, sama-sama 5. Nah, itu para pendiri peletak dasar negara Indonesia itu gitu. Piagam Madinah dipakai untuk mendirikan negara lewat pasal Pancasila. Pasal Pancasila itu ya sama-sama 5. Enggak ada yang jauh, enggak beda semuanya. Kalau itu akan berubah menjadi Ekasila dan menjadi apa Pak? Trisila, Ekasila, ya hancur. Tidak lagi ketahuanan, enggak ada lagi kerakyatan, persatuan enggak ada lagi itu. Ya. Gotong royong adanya. Gotong royong itu simbol siapa itu? Sosialisme. Ya. 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 Nah, ini yang saya sampaikan. Ini hadisnya sahih. Ya. Kata ya, ya. Agak kecil tapi bisa dibaca ya. Yang online bisa dibaca, yang merah itu ya. Ini hadisnya sahih. Mengatakan begini, bahwa 5 tahap Islam di dunia ini hanya 5 tahap. Tahap pertama yaitu era nubuah, ketika Muhammad masih hidup mengatur semua urusan agama dengan meninggalkan Quran dan hadis, kemudian lewat Khulafa ar-Rasyidin, ya, sahabat-sahabatnya yang 4 itu. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan yang Islam yang menggigit atau Bani Umayyah, Abbasiyah, dan yang terakhir Bani Utsmaniyah yang terkenal itu ya, menguasai 2/3 dunia ini ya, tapi lambat-lambat akhirnya hapus, hilang dari dari dunia ini. Islam mulai porak-poranda itu di nomor 3. Kemudian yang keempat sekarang ini, kita sekarang ada di posisi 4. Dunia Islam sekarang ada di posisi 4, Bapak Ibu sekalian ya. Paham ya? Yaitu masa diktator. Apakah Ibu, Bapak tanya apakah Indonesia termasuk diktator? Silahkan jawab sendiri. Ya. Tapi yang jelas di negara-negara di dunia ini sekarang masanya masa diktator. Ya. Dari survei Lembaga Politik Internasional katakan bahwa di dunia ini sudah mencapai 65% negaranya diktator. Kapan itu? Kalau mau diperhitungkan hanya 9 tahun hadis ini kita tahriskan, hadis ini masa kejayaan Islam hanya akan berlaku 9 tahun terakhir pada 1500 tahun Hijriah. Ya. Itu pergulatan dunia gitu ya, yang terjadi huru hara macam-macam itu ya, totalnya tinggal 55 tahun ya, dikurangi 9 tahun. 9 tahun adalah kejayaan kembali khilafah dan nubuwah. Ini hatinya sahih, nggak main-main ya. Karena dunia ini kan ternyata umurnya kan dirancang Allah di zaman azali itu hanya 7.000 tahun. 7.000 tahun. Di tahun sejak terciptanya Adam dan Hawa. Ya, 7 tahun. 7.000 tahun. Ya. Pekan lalu saya sampaikan ya. Khulafa ar-Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini yang dimaksud dengan Khulafa ar-Rasyidin, penerus Nabi ya, semuanya. Dan ini dalam sejarahnya, dalam perubahan kekuasaan ini ya, semua mati dalam kasus pembunuhan ya, Pak Kiai bagaimana? Ya, dibunuh oleh musuh-musuhnya. Nah, ini, ya. Itu yang merhatinkan ya. Jadi Khulafa ar-Rasyidin itu artinya sama, mau menjalankan pemerintahan yang Islam
yang adil dan merata, yang makmur, sejahtera, tidak diskriminasi, ya, tidak ada diskriminasi. Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Itu 4 khulafain, 4 beliau-beliau yang jadi sahabat Nabi ini. Tapi ini musnah ya, hanya sekitar 23 tahun berempat ini untuk memimpin dunia ya. Ya. Kemudian khilafah mungkinkah kembali? Ini pertanyaan besar yang sekarang ini sedang ramai-ramainya digalakkan di seluruh penjuru dunia. Khilafah mungkinkah digalakkan kembali? Mungkin besok ini akan menjawab majalah ini ya. Khilafah kembali. Kita belum HTI sudah diberangus ya. Padahal kan tidak neror, tidak hanya memberikan konsep ya, mau menyampaikan draft konsep negara yang baik, yang badatun tayyibul khobur itu gimana itu. Kita lihat ini khilafah mungkin kembali, banyak sekali ragam-ragam yang disampaikan ya. Jadi banyak metode yang telah ditempuh untuk mewujudkan kembali khilafah, cuman tidak pernah berhasil ya. Banyak cara yang ditempuh ya. Sistem agar khilafah hidup kembali ini metode demokrasi dengan juga lewat parlemen, lewat organisasi ya, sosial, kemudian juga dari demokrasi, sosial ekonomi, bahkan sampai people power, ngerahkan massa. Di Indonesia itu berapa kali ngerahkan massa ya, nggak berhasil ya. Ya. Jadi ini banyak sekali interaksi tokoh-tokoh masyarakat yang kemarin juga kita lihat, tokoh-tokoh pensiunan Polri, TNI AD ya, tokoh-tokoh rektor kampus semua berjuang ya. Kok masih belum berhasil ya dalam mengusulkan draft khilafah hidup kembali ya. Ya. Gara-gara apa? Karena memang Allah belum restu, Allah belum ridho. Karena perjuangan-perjuangan itu belum komprehensif, belum simultan, masih terpecah-pecah golongan-golongannya, sehingga nggak bisa berjuang secara berdiri sendiri, nggak bisa ya. Jangan sampai terjadi people power zaman tahun 99 Pak ya, tahun 99 zaman Orde Baru itu ya, itu people power dan korbannya banyak sekali ya. Ya, people power ini mungkin juga metode yang yang butuh pemikiran dan tidak melanggar. People power itu jangan dianggap itu salah. Kalau people power model Rasulullah ya semua ada semacam mekanismenya, ada prosedurnya, tidak bisa serentak seenaknya gitu ya. Karena negara bisa menjadi badatun tayyibul khobur itu harus betul-betul sosial ekonominya tertata, budaya tertata itu, kesatuan persatuan tertata itu. Ya. Bahkan sampai kudeta ya di Thailand itu kan dianggap diktator. Sampai sekarang pemerintahan Thailand itu masih dipegang militer Pak, ya militer. Thailand itu masih militer ya Pak Nur ya, masih militer. Karena nggak bisa tertata, rakyatnya susah. Ya, sampai sekarang masih kudeta militer di Thailand masih dipegang oleh militer. Ketika saya berkunjung ke Thailand dengan membawa rombongan mahasiswa itu, yang di jalan-jalan tuh yang jaga lampu-lampu bangjo Pak, keramaian itu bukan polisi lagi Pak Nur, bukan polisi lagi Pak, tapi tentara dengan dorengnya, dengan senjata besar itu, kayak mau perang gitu Pak. Jadi kita tuh kadang deg-degan juga ke Thailand itu. Mendarat dari ke bandara di Thailand itu juga seluruh sudut bandara itu adanya tentara Pak, dengan bukannya pistol loh Pak, tapi senjata panjang. Ya, ini sesuatu yang karena proses kudeta dan nggak selesai sampai sekarang ini ya. Sampai kapan Allah yang bisa paham. Ya barangkali tahap pertama selesai ini untuk dikaji, diresapi, dihayati dan dipahamkan ya pada kita semuanya.
Bagaimana menanamkan Quran pada hati anak-anak kita, cucu kita ini. Bagaimana sholat yang baik, yang tertib keluarga kita ini. Itu khilafah juga, ya. Khilafah ajaran Muhammad. Demikian maunya. Jadi nanti bisa didialogkan. Usiku wa nafsi bitaqwa fattaqwa ya muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.